Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan bahas tentang PPK paruh waktu nih. Nah, ini berikut adalah daftar honorer masuk golongan bakal diangkat menjadi PPK paruh waktu. Nah, ini 3 honorer yang lain ini tidak bisa. Nah, kira-kira 3 honorer yang lain yang tidak bisa itu yang mana? Mari kita simak video ini teman-teman semua. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk notifikasi loncengnya agar diaktifkan agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Oke. Keputusan mengenai penghapusan tenaga honorer memang masih menjadi wacana yang sering didengar kalangan masyarakat ya. Terlebih saat ini, tenaga honorer menuntut kejelasan nasib sekiranya harus diperhatikan oleh pihak pemerintah. Ini betul teman-teman semua. Kemudian tidak hanya itu, para honorer yang berjibaku selama bertahun-tahun di instansi pemerintah pun butuh kepastian nasib ya untuk tahun berikutnya. Sejalan dengan permasalahan ini, Komisi 2 DPR RI memberikan kepastian kepada tenaga honorer berupa pernyataan yang sekiranya bisa sedikit melegakan ya. Apakah itu ya? Kita simak saja. Nah, kepastian ini berupa pernyataan tidak adanya penghapusan tenaga honorer atau PHK massal ya kepada tenaga honorer di Indonesia. Kemudian namun, nah ini ada namun di sini teman-teman semua ya. Apabila mengikuti pada keputusan berbeda tentang penetapan 2 status yang akan diberlakukan di dunia kepegawaian, maka nasib honorer tetap terancam dihapus teman-teman semua ya. Ini teman-teman semua honorer juga masih was-was ya kira-kira kedepannya mau seperti apa. Akhirnya Memban RB memberikan sebuah solusi yang saat ini akan segera diperbincangkan dan dirembukan bersama-sama. Sebuah usulan yang diharapkan bisa membawa perubahan ke depannya terutama bagi tenaga honorer ya ini semoga bisa segera diterima. Ya ini dengan menjadi ASN part-time atau P3K paruh waktu. Nah ini ASN part-time atau P3K paruh waktu. Ini juga tidak mengakomodasi semua honorer ya karena ada 3 honorer yang tentunya tidak akan bisa masuk menjadi ASN part-time atau P3K paruh waktu. Nah, tenaga honorer mendapatkan beberapa keuntungan atas tujuan solusi ini. Yang pertama adalah tenaga honorer bisa mendapatkan kejelasan nasib yang selama ini selalu dicari dan diperjuangkan. Tapi lagi dan lagi untuk ASN part-time dan paruh waktu tentunya akan berbeda dengan ASN atau P3K full-time tentunya ya. Setidaknya apabila penghapusan betul-betul dijalankan, tenaga honorer masih bisa diharapkan dengan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sistem paruh waktu atau P3K paruh waktu. Kedua, tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan mereka dengan menjadi P3K paruh waktu, status mereka masih diakui dan tidak hilang begitu saja. Selanjutnya, tenaga honorer masih bisa memiliki kesempatan untuk bekerja dan tidak kehilangan kesempatan untuk melebarkan sayap karir ya. Tidak kehilangan kesempatan untuk melebarkan sayap karir walaupun dengan status paruh waktu ya. Itulah mengapa Gus Pardi Gaus mengomentari bahwa usulan ini bisa menjadi win-win solution menjawab kekhawatiran tenaga honorer. Mudah-mudahan saja teman-teman semua ya. Ini menjadi win-win solution kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time, jadi meringankan anggaran negara. Ya, di sisi lain memang ini perjuangan dari pemerintah untuk tidak ada PHK massal. Di suatu sisi para honorer tidak ada kepastian bekerja ya, tidak ada kepastian bekerja di pemerintahan ya. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi Undang-Undang ASN. Ini komentar Kaus pada 7 Juli 2023 seperti dilansir dari beberapa sumber tentunya. Untuk daftar honorer yang tergabung dalam formasi terpilih untuk bisa diangkat P3 part-time diantaranya adalah honorer sebagai cleaning service ya. Nah ini. Kemudian lalu tenaga honorer yang menggeluti bidang guru dan honorer di profesi pengemudi. Nah ini teman-teman juga bisa ya. Kemungkinan lainnya profesi seperti bidang kesehatan dan pendidikan juga akan diberlakukan sistem paruh waktu. Namun tetap ada yang harus didiskualifikasi untuk tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat atau dianggap tidak sesuai. Nah, tenaga honorer tersebut diantaranya adalah honorer yang kedapatan tidak masuk selama 3 bulan bahkan lebih. Ancamannya bagi honorernya adalah bisa dihapus secara permanen. Kemudian selanjutnya tenaga honorer yang tidak mematuhi aturan kedisiplinan sehingga statusnya juga terancam dihapus oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan dianggap melanggar dan merugikan pihak instansi pemerintah tempat ia bekerja ya.
Kemudian tenaga honorer yang sudah tiba di masa pensiunnya. Nah, untuk kategori ini dihapus karena untuk mempercepat proses rekrutmen pegawai baru di instansi pemerintah. Sehingga pihak yang bertugas juga bisa melihat kategori honorer yang masih aktif bekerja dan tenaga honorer yang sudah tidak aktif. Jadi inilah beberapa informasi mengenai P3K paruh waktu dan kategori yang bisa dihapus secara permanen. Semoga upaya ini juga bisa disambut baik selain dari Menpan RW dan pihak terkait lainnya. Ya, jadi jelas sekali beberapa kategori yang tentunya akan dihapus ya. Jadi tidak semuanya akan diangkat ya. Tentunya itu adalah hal-hal yang merugikan negara atau merugikan instansi yang akan diberhentikan ya. Jadi selama teman-teman semua tidak melakukan hal seperti ini atau bekerja sesuai dengan kewajibannya, maka akan aman-aman saja. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.